kembali dengan Eko dan Putra Bongklah. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, pada kesempatan video konten kali ini saya ingin menjawab pertanyaan rekan kita di kolom komentar beberapa hari lalu teman-teman. Pertanyaannya adalah bagaimana cara ganti pot agar tidak layu dan stres pasca ganti pot, teman-teman ya. Begitulah pertanyaannya di kolom komentar rekan kita Tora Picture beberapa hari lalu. Namun kontennya bukan ini teman-teman ya. Saya akan sekalian juga ini bahan kelapa gading oren ini teman-teman. Sudah saya program dari tunas. Ini sepertinya ada saya buat kontennya saat masih tunas teman-teman, sekitar bulan Oktober ataupun November lalu. Ini kurang lebih sudah berusia 8 bulan lebih teman-teman ya, sekitar jalan 9 bulan. Namun ini teman-teman tidak saya sayat mawar, bahkan ini daun pertama belum saya buang teman-teman ya. Ini daun pertamanya masih ada teman-teman, sudah mengering. Daun kedua pun mengering, bahkan ini adalah kuncup pelepah yang tak jadi itu teman-teman. Memang sekarang sudah lebih tipis karena saya beberapa kali membuang tapian pelepah kuncup tak jadi ini teman-teman ya. Namun bahan ini belum saya kerdilkan terlalu ekstrim teman-teman. Terlihat pelepah yang bagian dalam ini masih kuncup teman-teman ya, masih banyak sisa lapisnya. Ini sengaja teman-teman untuk mengeloskan terlebih dahulu. Inti utamanya saya semi los ini untuk mempersuburnya teman-teman ya. Dan alhamdulillah dia sudah pecah daun di usia ke-6 bulan teman-teman. Bahkan ini di daun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di daun ketujuhnya dia sudah pecah daun teman-teman ya. Ini teman-teman dari daun ketujuhnya sudah mulai pecah daun. Lah teman-teman, untuk mengganti pot teman-teman ya, ini dari bahan yang di media tanah teman-teman. Di media tanah agar tidak layu dan stres, kita cukup memastikan akar serabut yang kita bongkar ini teman-teman tidak kita obrak-abrik teman-teman ya, tidak kita pamer-pamerkan. Apalagi kita membuang tanah di dalam ini keseluruhan teman-teman, itu niscaya akan stres dan layu pasca dipindah pot. Yang kedua teman-teman, kita menghindari melihat teman-teman kondisi bahan kita ini terlebih dahulu teman-teman. Sebelum kita mengganti pot, kita lihat kondisi pertumbuhan tunas kelapa calon bonsai ini dalam keadaan subur teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, tidak ada masalah teman-teman ya. Bahkan di daun terbarunya ini cukup membesar jika tidak kita sayat. Ini sepertinya setelah pasca ganti pot ini akan saya sayat teman-teman. Namun saat ini kita tunda dulu penyayatan kita untuk mengganti potnya teman-teman ya. Dan itulah teman-teman kurang lebihnya agar supaya tidak layu teman-teman ya dan tidak stres. Utamanya kita tidak menghancurkan media lama ini teman-teman. Kita masih membawa media lamanya agar akar serabut ini tidak stres pasca ganti pot dan dalam keadaan subur. Nah teman-teman, kita pukul-pukul dulu sedikit potnya teman-teman ya, agar tanah terpisah dari dinding potnya. Dan ini teman-teman akar sedikit terlihat teman-teman ya. Ini sabutnya kita ambil saja teman-teman, kita taruh di sini teman-teman ya, untuk sebagai alas teman-teman. Ini ada lagi sabutnya. Ini saya gunakan untuk ground teman-teman ya. Ini kita alasi dulu dengan sabut teman-teman ya. Media tanam kita alasi dulu dengan sedikit sabut agar sedikit menyimpan air teman-teman ya, agar kita tidak terlalu sering menyiramnya. Oke teman-teman, sepertinya ini kita buat sedikit lebih tinggi teman-teman ya. Kita berikan tanah ini tanah pupuk organik teman-teman ya, yang sudah saya campurkan dengan sabut kelapa. Bismillahirrahmanirrahim, kita cabut teman-teman. Usahakan ini tanah ini tidak hancur teman-teman ya. Usahakan akar serabut ini tidak hancur teman-teman ya. Ini sepertinya sudah pernah saya tambah teman-teman ya. Ini awalnya sudah pernah saya angkat. Ini tanahnya belum habis teman-teman. Nah, inilah agar bahan bonsai kelapa kita tidak stres teman-teman pasca ganti pot.
Ini akar serabut ini, akar yang sudah ada di dalam ini teman-teman, kita usahakan agar tidak hancur teman-teman ya. Jangan kita hancurkan, apalagi kita ingin melihat akar ini teman-teman. Nanti teman-teman ya, pasca dia sudah beradaptasi, dan ini jika dia sudah beradaptasi, ini bisa saja kita angkat kembali teman-teman untuk kita ekspos akar. Namun saat ini jangan terlebih dahulu teman-teman ya. Langsung saja kita tanam teman-teman. Kita lihat teman-teman apakah sudah cukup tinggi ataukah kita tambah kembali teman-teman. Sepertinya sudah cukup tinggi segini dulu teman-teman ya. Nanti jika kita angkat terlalu tinggi, ini wajib kita ground. Percuma saja teman-teman ya. Lebih baik nanti jika dia sudah beradaptasi, ini kita angkat, baru kita angkat kembali teman-teman. Kita isikan media tanam di sini teman-teman. Dan intinya teman-teman, jangan menghancurkan akar serabut agar bahan ini tetap subur dan tetap hidup pasca ganti pot teman-teman ya. Insya Allah ini akan saya update teman-teman ya, apakah cara saya ini berhasil atau tidak dengan mengganti media tanam teman-teman. Ini otomatis insya Allah harusnya ini semakin subur teman-teman, karena dia sudah memiliki pot media tanam yang sedikit lebih besar teman-teman. Ini sabut-sabut kelapa semua teman-teman ya, ini saya fermentasikan, ini masih belum keras teman-teman. Ini sementara teman-teman, nanti jika beberapa bulan ke depan, jika ini sudah beradaptasi dan akar sudah kita nilai sudah mencengkram pada media tanam ini bisa saja kita angkat kembali sedikit teman-teman ya, untuk mengekspos akar dan sabutnya. Sabut seperti ini teman-teman, sengaja saya pergunakan sabut untuk kesuburannya teman-teman ya, karena sabut kelapa asli ini adalah nutrisi eksklusifnya teman-teman ya. Jika dari awal kita membuang membotai sabut ini teman-teman, 8 bulan kemungkinan kecil belum akan seperti ini teman-teman ya. Ini bahkan kuncup pelepah tak jadinya ini pertama teman-teman, belum lepas teman-teman ya, hanya mengering saja teman-teman, namun belum, masih mencengkram kuat di batang ini teman-teman. Dan alhamdulillah ini bonggol sudah kelihatan membesar teman-teman ya, karena kita tidak merusak pelepah tak jadi itu dari dini, serta kita merimbunkannya, otomatis batang bertumbuh teman-teman. Oke teman, ini sepertinya sudah cukup. Ini bisa sedikit kita siram nanti teman-teman ya, namun jangan terlalu banyak terlebih dahulu. Ini teman-teman bisa sedikit kita rapikan teman-teman ya. Kita buang saja daun pertama ini teman-teman, sudah terlalu mengering. Namun tapisnya belum saat ini teman-teman ya, kita cukup kurangi daun pertama dan daun kedua teman-teman. Serta ini teman-teman ya, kuncup pelepah tak jadi ini teman-teman, ini terlihat teman-teman ya, kuncup pelepah tak jadinya masih ada teman. Kita buang saja teman-teman ya. Inilah manfaatnya teman-teman ya, kita tidak menyayat mawar. Ini baru beberapa bulan umurnya teman, gading oren ini sudah berbatang teman-teman ya, sudah menunjukkan gejala batang ya, yang sudah cukup membesar teman, untuk ukuran kita memprogram daun dari dini teman-teman ya. Dan kita lihat tapis ini teman, abu-abunya saja bisa kita rapikan teman ya, namun ini belum akan saya sayat ekstrim teman ya. Kita perhitungan teman, karena ini juga masih baru kita pindah media tanam. Kita tunggu perkembangannya teman-teman, beberapa bulan ke depan, satu bulan, apakah daun masih bisa bertumbuh teman-teman ya, apakah dia masih subur ataukah layu dan mati teman-teman. Oke teman, cukup sampai segini. Berhubung ini saya pulang kerja teman, sudah sore,
Itu kita tunggukan, nantikan perkembangan selanjutnya teman pasca ganti media ini. Terima kasih yang sudah support, like, komen, dan subscribe. Terima kasih pertanyaannya pada rekan kita Tora Picture, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.